Halo adik-adik, hari ini kalian akan belajar bersama Kakak Edwin tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang kalian ketahui, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif terlebih dahulu. Sebelum itu, siapkan buku catatan kalian. Simak video ini sembari mencatat ya. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat diartikan sebagai perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Kenapa disebut melalui proses perkawinan? Sebentar kakak akan jelaskan. Kemudian, apa alat perkembangbiakan generatif tumbuhan? Jadi, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga pada tumbuhan memiliki dua komponen penting dalam proses perkembangbiakan generatif, yaitu sel jantan dan betina yang masing-masing terdapat pada putik dan benang sari. Inilah mengapa perkembangbiakan generatif disebut sebagai perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, karena terjadi pertemuan atau pembuahan antara sel jantan dan betina pada bunga. Sebelum kakak jelaskan lebih jauh, tahapan proses perkembangbiakan generatif tumbuhan, ada baiknya kalian tahu bagian-bagian dari bunga itu sendiri. Yang pertama ada mahkota bunga, atau disebut juga corolla, merupakan bagian yang paling menonjol dari bunga. Adapun fungsi dari mahkota bunga ini adalah untuk menarik perhatian serangga penyerbuk yang dapat membantu proses penyerbukan. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar bunga. Fungsi dari kelopak bunga ini yakni untuk melindungi mahkota bunga saat bunga dalam keadaan kuncup. Yang ketiga ada benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari atau disebut filamen, kepala sari atau arter, dan serbuk sari atau polen. Kemudian yang keempat ada putik, berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Putik juga terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai putik atau silus, kepala putik atau stigma, bakal buah atau ovarium. Terakhir ada bakal biji, fungsinya sebagai pelindung serta menjadi tempat pertemuan atau pembuahan antara sel betina dan sel jantan. Setelah mengetahui bagian-bagian bunga, selanjutnya kakak akan jelaskan tahapan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan generatif dimulai dengan adanya tahapan penyerbukan yang dilanjutkan dengan pembuahan. Yang pertama, penyerbukan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari dari kepala putik bunga. Proses berlangsungnya penyerbukan bisa terjadi melalui bantuan udara, air, hewan, bahkan juga manusia. Penyerbukan dengan bantuan angin dapat terjadi karena serbuk sari pada bunga terbang oleh hembusan angin. Kemudian penyerbukan oleh air. Umumnya terjadi pada tumbuhan yang berhabitat di air. Dapat terjadi saat hujan, yakni pada saat hujan turun dan mengenai serbuk sari. Kemudian ada penyerbukan oleh hewan. Umumnya terjadi pada bunga yang memiliki bentuk yang mencolok dan beraroma harum. Contohnya bunga kamboja yang proses penyerbukannya dibantu oleh serangga seperti kumbang, lebah, dan juga kupu-kupu. Kemudian ada penyerbukan melalui manusia. Proses ini dikenal dengan penyerbukan buatan. Biasanya dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Dilakukan dengan cara menempel bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik dengan bunga betina yang sudah matang. Kemudian ada proses pembuahan. Pembuahan yaitu proses terjadinya pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Proses pembuahan pada bunga akan menghasilkan calon tumbuhan yang baru, yang biasanya terdapat pada biji buah. Buah yang matang akan jatuh dari pohon, terbawa oleh makhluk hidup baik itu hewan maupun manusia. Sedangkan biji yang terbuang akan tumbuh kembali dan berkembang biak menjadi tumbuhan dewasa. Proses penyerbukan dan pembuahan tersebut akan terjadi terus-menerus dan berulang. Dengan adanya proses perkembangbiakan generatif, maka tumbuhan akan terhindar dari kepunahan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif diartikan sebagai perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara alami dan buatan. Disebut buatan karena dalam prosesnya terdapat campur tangan manusia. Mari kita bahas satu persatu. Berikut adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah spora.
Spora memiliki ukuran yang sangat kecil dan halus. Bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jenis tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya kentang, ubi, bawang, dan wortel. Yang keempat, rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti bedanya, ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperkar dan berbuku-buku. Contoh tanamannya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Kemudian ada stolon atau geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang tanaman ini menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contoh tanamannya adalah stroberi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu antara lain ada stek. Stek adalah cara memperbaiki tumbuhan dengan cara memotong bagian tertentu pada tumbuhan, kemudian ditancapkan kembali ke dalam tanah, lalu tumbuh kembali menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tanaman yang bisa diperbanyak dengan stek antara lain adalah mawar, singkong, dan jeruk. Yang kedua, cangkok. Memperbanyak tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai batang tumbuhan, lalu bagian itu dibungkus dengan tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Pada bagian tersebut akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian tersebut dapat dipotong dan ditanam kembali. Yang ketiga ada okulasi. Okulasi ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lainnya, yang sama. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tanaman. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya yang baik. Contohnya seperti durian. Jadi itulah materi perkembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Selamat belajar di rumah ya.